Oke, Sobat Pro ECP, Assalamualaikum ya. Jadi pada hari ini saya kedatangan tamu. Kalau ini pesanan dari para Sobat ECP ya, Sobat ECP, Sobat Pro. Katanya di podcast ECP itu tidak ada narasumber perempuan. Nah, kali ini saya hadirkan narasumber perempuan, cewek cantik, ya kan? Nah, siapakah dia? Welcome to AGP Badaki Badatu Badentang. Oke, halo, perkenalkan nama saya Nita Octaviani. Alamat rumah saya di Sumatera Selatan, Palembang, Komplek Gria Alfa Sukajadi 2. Oke, nah jadi tadi belum kutanya sudah diperkenalkan. Jadi memang benar-benar mantap badencingnya ini Sobat ECP ya. Jadi ini tadi narasumber saya seorang perempuan cantik ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sudah datang. Ya. Jadi aktivitas sekarang apa kabar dulu? Apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang kerja sambil kuliah. Kuliah? Ya. Oh, mantap. Bisa apa kerja sambil kuliah? Gimana yang ngatur waktunya tuh? Ya cukup menarik juga ya kalau mau ditanya setiap orang gimana sih kayak ngaturnya kuliah kerja. Kalau mau diatur ya dari kita diri sendiri, gimana dari jam kerja sampai kuliah. Biasanya dari jam 8 sampai sore itu saya kerja. Bukan, tadi ikut potong ya bentar. Tadi katanya orang Sumatera Sukajadi, berarti Palembang ya? Iya, berarti Palembang. Kita Galo ya? Iya, orang kita Galo ini. Gak usah ngomong bahasa Indonesia, kita ngomong Palembang men. Oke, baiklah kayak gitu. Jadi biar Sobat orang ECP kita Gala. Palembang nih tahu ada ayo sekali-kali kita selingi bahasa Indonesia, barangkali di daerah benua sana itu tidak tahu bahasa Palembang. Oke. Nah, jadi tadi bahas masalah aktivitas sekarang kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja nih kan lain nih ya kan? Kerja sambil kuliah lebih tepatnya. Berarti prioritas kerja dulu. Ya, kerja dulu. Jadi nggak kuliah nggak apa-apa. Jangan kayak gitu juga. Beda dong. Jadi kalau memang prioritasnya tuh kuliah, berarti kuliah sambil kerja. Ya. Tapi kalau prioritasnya kerja, berarti kerja sambil kuliah, kan beda itu mah. Kalau mau diprioritasin kan dua-duanya, makanya ambil dua-duanya. Oke. Gitu. Jadi kerja sambil kuliah. Bisa ngatur waktunya? Bisa. Kalau gitu kita mau bahas dulu tentang pekerjaannya. Kerja di mana, Dek? Kalau sekarang itu kerja di kantor advokat, pengacara. Pengacara? Kantor hukum. Wah, mantap itu. Besar gajinya berarti. besar banget. Jadi kerja di advokat. Iya. Kan? Ya kalau mau disebut boleh, tapi kalau enggak apa-apa. Nah, jadi tadi bahas masalah pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu kerja di kantor advokat. Nah, di kantor kamu itu ngurusi tentang apa? Perdana, pidata, Pidana, perdata juga. Ya, lebih banyak seperti itu. Pidana, perdata, dua dia. Bisa juga mengurus kayak ya perdata ya masuk tanah ya. Ya, enggak tahu kan aku tanya. Ya, makanya itu. Ya sama aja. Dua, pidana dan perdata. Oh, jadi kalau perdata pernah ngurus masalah apa? Kalau perdata kayak tanah. Kebanyakan tanah sama perceraian. Perceraian kalau perdata. Kalau pidana? Kalau pidana ya kasus pembunuhan, kasus pembunuhan juga bisa. Pernah ada yang menang waktu sidang atau kalah? Pernah ikut ke kantor kejaksaan, ke kehakiman? Waktu sidang pernah ikut? Alhamdulillah juga pernah. Pernah. Satu kasus yang membuat booming, mungkin warga Palembang dan sekitarnya mungkin tahu dengan permasalahan distro yang koperasi yang dikubur secara tidak layak, yaitu dicor. Oh, itu yang nangani kantor advokat kamu? Iya, rekan saya. Siapa ini pengacaranya? Jasmadi SAMH. Oh, itu jadi bos kamu? Iya, bos saya itu. Dadah dulu dong, barangkali dia Halo, nonton ya kan? Kakak. Izin kakak ya, saya bawa podcast di sini. Jadi pernah nangani kasus masalah distro yang kemarin sempat memang aku dengar yang masalah dicor pakai semen itu. Iya, betul. Itu yang nangani dari advokat apa? Jasmadi. Menang nggak itu perkaranya? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang dan tidak. Kamu tuh bela korban atau bela yang mana nih menang? Bela korban. Oh. Bela korban. Alhamdulillah kita tidak memungut biaya sedikit pun. Masa sih? Iya. Oh. Kami nggak memungut biaya sedikit pun. Kenapa nggak mau biaya? Yang pertama, maaf ya sebelumnya dari orang yang tidak mampu, Kak. Oh, memang korban itu dari keluarga tidak mampu. Terus dari kantor kamu punya kebijakan bahwa dikasih
gratis. Iya gitu, kita luar biasa membantu sekali ya. manusia untuk mencari keadilan. Dan di mana orang bilang-bilang itu kalau pengacara itu pakai uang besar kayak gini enggak. Padahal Union. Enggak dong Kak, kita lihat juga orang-orangnya. Ya, sebenarnya aku tahu bahwa tidak Iya. semua orang itu jelek. Masih banyak kok orang-orang baik di dunia ini. Kata orang polisi ada yang jelek segala macam. Iya, masih banyak belum, sebenarnya masih banyak. manusia yang baik itu, ya kan. Masih banyak Oke. yang membantu. Nah, jadi wong Palembang nih ya kan. Nah, kalau nak Iya. gratisan langsung datang ke kantor Boleh. pengacara dia nih ya kan. Minta gratis ya kan. Boleh. Gitu. Boleh dihubungi aja langsung di kantor hukum ASP. Alamatnya di mana alamatnya? Di kantor Raja Wali lantai 3. Oh. Boleh dengan langsung hubungi di WA 0882 8684 8946. Oke. Sekarang sebelum lebih jauh ke masalah pekerjaan. Oke. Sekarang kan kamu masih muda, cantik, ya kan? Iya. Sekarang lagi boomingnya itu masalah konten, ya kan? Kamu ikut konten nggak? Kalau ngonten sih sesempat saya sih Kak. Berarti belum menjurus Ya, hobi. belum. Jadi belum pro. Belum. Ngapa belum pro? Ya karena waktunya itu nggak cukup menurut saya. Tapi kan bisa. Kan sekarang kalau kayak SB Pro nih, SB Pro itu kan sebenarnya kan bisa. Iya, Kegiatan sebenarnya sehari-hari. Ya betul, benar kan? juga. Tapi Kak kayak kalau kita banyak waktu kan mungkin lebih videonya tuh mungkin kalau lebih bagus kan lebih fresh lagi kayak gitu kalau dimasukin. Kalau cuma sekedar video aja dimasukin ke situ kan mungkin menurut saya itu nggak pas. Jadi kamu ingin yang benar-benar Iya, kalau full time. benar itu yang kayak full time itu lebih bagus. Oh, oke. Seperti kakak saya. Tapi punya niat nggak? Belum Jadi ada. Kenapa? Kenapa belum ada? Belum ada Kak. Kenapa? Nggak tahu, nggak ada kepinginan dari diri sendiri. Oke, jeda dulu Gus, oke, jadi tadi bahas masalah konten, jadi belum ada niat, belum ada keinginan karena masih sibuk dengan pekerjaan dan Iya. kuliah. Belum sempat lah artinya, Belum, kan? belum Oke. sempat. Sekarang kita bahas masalah pekerjaan tentang dunia advokat, berarti kan tentang peradilan. Benar. Ya kan? Menurut kamu nih, peradilan ataupun tentang hukum di Indonesia seperti apa pendapat kamu? Kalau tentang Secara umum dulu nih, secara umum. Kalau secara umum ya menurut saya lebih kurang Kak. Kurangnya? Karena ya Oke lo, siko. Ada kurangnya tuh di bidang apa kan banyak, di bidang perdata kah, di bidang korupsi kah? yang paling susah dipidana. Pidana. Kurangnya tuh tentang apa? Kalau kayak kasus pembunuhan, terus tabrak lari, atau lagi kasus-kasus yang lebih menyeramkan, ya termasuk pidana Yang tadi ekstrem Kak, lah ya. kriminal-kriminal itu lebih susah keadilannya. Kenapa? Susahnya di mana? Mungkin dari korban kemauan korban inginnya mau hukum mati, tapi dengan sesuai dengan pasal dan undang-undang, ada yang di penjara 1 sampai 2 tahun, ada yang di penjara sampai 16 tahun. Itu kan dari hukum tercatat, tapi keinginan korban itu harus dihukum mati. Kayak gitu. Terus kalau sudah terjadi seperti itu gimana tuh solusinya tuh? Ya kita nggak bisa Kak. Ya, kita tetap ikutin hukum yang tertulis. Maupun korban kan menuntut. secara konsep apa ya namanya? Secara konsep teknis peradilan lah ya kan. Maksud aku tentang keadilan. Baik secara yang jadi korban itu menurut kamu tuh sudah adilkah proses peradilannya atau kurang adilkah? Seperti apa? Kalau masalah adil tidak adil ya tidak adil Kak. Nggak adilnya bagi korbannya? Iya bagi korban. Kebanyakan Iya. yang sudah jadi korban lagi. Iya kayak Kebanyakan. gitu. Iya kebanyakan kayak gitu. Sekarang kalau untuk mematahkan image orang yang punya uang pasti menang gimana menurut kamu? Nah itu yang susah Kak. Hah? Itu yang susah. Setuju nggak kamu? Orang yang punya uang pasti menang, setuju nggak? Nggak setuju Kak. Nggak setuju menurut saya. Kenapa nggak setuju? Ya, Tapi kan kita- faktanya di lapangan seperti itu. Mana orang kaya pasti menang dia. Iya, kita kembali aja di diri kita Kak. Kalau kita yang orang nggak punya kayak gimana? Kalau harus menuntut dengan keuangan. Oke, nah tapi sekarang fakta di lapangan, fakta di waktu persidangan, itu kan orang yang punya uang pasti kan menang, Iya betul. ya kan? Tapi kamu nggak setuju. Nggak setuju. Nah, itu salah satu kekurangan ya peradilan berarti. Oke. Terus apa lagi nih tentang dunia peradilan atau tentang apa yang menarik lagi yang bisa kamu ceritakan? Kalau tentang peradilan kakak pernah mendengar masalah yang kriminal yang ada dia harus dihukum mati tapi dengan membayar uang agar dapat 16 tahun di penjara. Gimana tuh? Kasus waktu aku belum dengar nih. Nggak usah disebut lah ya Kak ya. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Kasus yang harusnya dihukum mati tapi dengan membayar keuangan agar dapat dipenjara 16 tahun.
Jadi nyogok maksudnya. Iya, nyogok kayak gitu. Terus apa tuh yang istimewanya tuh? Ya mau nggak mau, mau. Jadi menang yang punya uang. Iya. Karena yang pertama ada orang dalam mungkin Kak ya. Mungkin. Dan yang Oknum lah, ini kedua, kita bicara oknum lah ya. Oknum ini ya. Yang pertama mungkin ada orang dalam, yang kedua uangnya ya orang berada banyak, yang mungkin backingnya kuat, ya kan? backingnya juga kuat, ya mau nggak mau. Tapi memang benar ada faktanya. Orang Ada, yang punya uang sampai- atau orang yang punya backing itu Iya. berpeluang menang di itu memang fakta itu. Ada sampai 6 bulan di demo. Tapi kan ini semua oknum ya, Sobat Oknum. DCP ya. Kita tidak bisa mengeneralisir secara keseluruhan. Ya. Yang kami ceritakannya adalah oknum-oknum tertentu. Jadi kami juga ingin berusaha menghindari delik hukum nih, ya kan? Delik hukum. Jadi ini kita berbicara Saling tentang belajar. oknum. Oke, Sobat DCP ya. Oke, apalagi nih tentang hukum yang kamu ketahui? Kalau tentang kasus perceraian, Yang menarik, nah sekarang kasus perceraian ya. Selama dalam kamu mengikuti bekerja di kantor itu, masalah kasus perceraian ini kasus perceraian seperti apa? Kebanyakan, apakah selingkuh Iya, kah? benar selingkuh dari lanangnya selingkuh. Yang pertama nggak nafkain, yang kedua, yang ketiga itu slot ya, main judi online. Berarti kebanyakan yang ngadu ibu-ibunya. Iya, banyak yang ngadu ibu-ibunya. Istrinya? Dan Dia tapi perempuan nih. iya banyak perempuan yang ngadu, tapi yang gugat dari suaminya. Jadi gugat balik. Iya, Suaminya gugat sudah balik. dilaporkan tapi dia gugat Iya, balik. gugat balik. Nah, ini baru ada kasus setelah Lebaran ini kali Kak ya. Saya dapat kasus dari lanangnya yang selingkuh. Dia mengakuin sendiri bahwa dia yang selingkuh, tapi dia mau yang gugat kayak gitu. Tapi saya tanya, apakah istri kamu mau? Tapi dia masih bingung, nggak tahu ya Mbak ya katanya. Ya kita kan kalau mau pisah kayak gitu kan ya minimal saling ACC dulu lah ya. Gimana? Kalau memang masih bisa diperbaikan ya diperbaikan. Tapi kalau nggak bisa ya oke, mau gimana? saran lagi? kamu nih. Untuk menghindari hal seperti itu untuk para perempuan-perempuan seperti apa nih? Oke, Oke, buat perempuan ya kita harus juga wanti-wanti namanya laki-laki kan kita sifatnya beda-beda ya Kak ya. Ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak mau bertanggung jawab dari diri perempuan masing-masing Kak. Maksudnya? Kita yang menilai. Nah, untuk menghindari konflik perceraian agar tidak berlarut maksud aku tuh seperti apa nih masukannya nih? Ya, nahankan ego masing-masing. Oh, jadi harus bisa mengendalikan emosi Iya, lah benar. intinya ya. Oke. Kalau untuk perselingkuhan, kalau sekali dua kali dengan hal yang wajar, ya mau nggak mau ego kita saling turunkan. Gitu. Jadi tetap agar harus apa namanya meningkat mengontrol percaya. emosi Iya, lah intinya. benar. Oke, mengontrol aku setuju emosi. juga sih. Mantap, cerdas juga ternyata kamu deh. Ini kakak saya yang ngajarin loh. Oke, selanjutnya, Sobat CP tadi adik saya ini telah menyinggung masalah tentang dunia pendidikan perkuliahan, ya kan? Saya ingin tanya langsung aja lah. Kuliah di mana sekarang? Sekarang di Universitas Terbuka. Halo kakak. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Iya. Itu sudah ngambil jurusan belum? Udah ambil rencananya mau ambil jurusan pidana. semester berapa sih? Semester 5. Tapi mau dirancang di semester ini. Oh, perancangannya Iya. semester 4, tapi pelaksanaannya Semester 5. Oh, jadi semester 4 sudah ditentukan. Iya, sudah ditentukan. Tapi waktu ngambil mata kuliahnya nanti di semester 5. Semester 5. Kok ke UT nggak ke yang lain kenapa? Alasannya ya udah kemana-mana juga, tapi tidak ada yang sesuai dengan kecocokan saya kak. Bukan karena biaya. Bukan. Kalau mau masalah biaya, udah buang uang nih di Universitas nggak, sekarang Muhammadiyah. kan nggak gini, image ya, ini oknum lah ya kan. Iya. Nah, bahwa UT itu cenderung image itu agak kurang baik atau negatif lah. Itu menurut kamu seperti apa? Oh enggak. Itu Nah. malahan orangnya cerdas dan di situ pada umumnya loh kak. Nggak gini, maksud aku tuh dari sistem pendidikannya, dosennya, kampusnya, itu menurut kamu tuh sudah bagus kah atau gimana? Bagus. Lebih ke bukan saya bela ya kak. Yang menurut Ya, saya ini kan memang fakta. bagus. Ini Iya, terserah bagus. orang mau percaya enggak itu kan hak orang masing-masing. Nah, sekarang menurut versi Benar. kamu yang memang benar-benar kuliah di UT itu seperti apa? Ya, dosennya itu ya clear, fair. Kalau kita dikasih nilai ini kayak langsung udah kamu kayak gini aja kayak gitu. Kayak langsung dibuka kayak gitu. Kayak langsung dijulukin, oh kamu kesini. Nggak ada kayak, kamu jalanin aja deh sendiri kayak gini. Nanti aku kayak gini. Tapi itu diajarin benar kayak gitu. Jadi UT berapa? Berarti seminggu 2 hari? Seminggu sekali? Iya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya, Berarti Sabtu Minggu. Minggu tetap kuliah ya? Iya, minggu tetap kuliah. itulah kamu Tergantung bisa- sih. Kalau mau yang setiap hari mungkin mereka ambil kelas malam. Oh. Kebanyakan ya ambil Sabtu Minggu. Jadi oke, tadi sudah menentukan jurusan. Jadi ngambil jurusan apa? Ambil pidana.
Hukum pidana. Hukum pidana. Jadi untuk hukumnya ada berapa fakultas? Berapa fakultas atau berapa prodi? Fakultasnya ya satu, kalau prodinya Hukum. banyak. Prodinya apa aja? Prodinya ada ADM negara, ADM ada tata negara, negara, tata pidana, negara, pidana, perdata, perdata. dan pertanahan juga ada, kriminalnya juga ada. Bukan kriminal itu masuk ke Ada pidana? teori kriminalnya ada. Oh, beda lagi? Iya, beda lagi dia, Kak. Oh, Ada dia. berarti banyak ya? Berarti Banyak. 8 Hampir mau 20-an. Untuk prodinya hampir 20? Iya, Di UT 20-an. itu lengkap semua itu? Lengkap semua. Mau ambil apa? Jadi Sobat EJP ya, yang di kawasan Palembang, Sumatera Selatan, jadi jangan ragu-ragu untuk bisa kuliah di Universitas Terbatas Palembang khususnya lah ya. Terbuka. Karena ini terbukti, mungkin beberapa dari Sobat EJP sudah pada ada yang tahu di seputaran Palembang. Nah, ini membuktikan bahwa fasilitas memang menunjang ya kan, baik dari kampusnya, mungkin fasilitas dari Lainnya. pengajarnya, tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Benar. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Setuju nggak? benar. Setuju ya? Setuju banget. Jadi artinya, Benar. oke sekarang walaupun kampus mewah, kampus elit, tapi ternyata pribadinya nggak mau belajar, terus dia nggak mau maju, kan sama aja. Ya, benar. Ya kan? Setuju ya? Benar, benar. Oke. Kalau Sekarang kampus mahal pun kalau pribadinya nggak cocok ya nggak mau masuk. belajar ataupun males ya kan? Benar. Ada tugas nggak pernah clear, Bener, nggak bener pernah banget masuk itu. kuliah ya kan? Bener. Nah di kampus kamu di UT, walaupun di UT itu ada organisasi nggak? Ada banyak Contohnya? Kak. Yang kamu ikuti ya sekarang, yang kamu ikuti? Bujang Gadis Terus? sama Bujang Gadis itu sudah masuk organisasi ya? iya, masuk organisasi, meluas dan mencakup kayak lebih ini sih Kak, lebih luasa kayak gitu. lebih Kalau besar. kamu ikut organisasi apa? Ada yang ikut? Bujang Gadis. Bujang Gadis. Oke. Kalau Bujang Gadis itu tentang apa tuh pembahasan di organisasinya tuh? Kalau kami tata boga. Oh, lebih ke masak-masak. Iya, lebih ke masak-masak. Oh, oke. Jadi sebelum ke kuliah, kita bahas lagi lebih flashback ke belakang lagi, sobat ICP ya. Mungkin di masa-masa sekolah kamu otomatis itu kan tidak ujuk-ujuk langsung kuliah Iya, kan. benar. ya kan? Banyak Kamu itu dari mulai proses. SMA itu apakah langsung kuliah atau sempat jeda? Jeda setahun. Jadi jeda setahun. Iya, jeda Kenapa kok setahun. jeda setahun? Karena keenakan kerja Kak. Oh, waktu itu kerja juga. Iya, kerja di juga. yang kantor inilah, yang sekarang. Enggak, belum Oh, semasa jadi yang waktu kerja dulu dengan yang kantor kerja sekarang itu beda. beda Kak. Kayak dulu kerjanya di Kalau dulu di Puntikayu, dulu sebelum kerja enak, ya pernah kerja susah Oh, berarti juga sekarang enak? Kak. Ya lumayan, alhamdulillah. Oh, oke. Oke, nah, jadi kan jeda setahun nih, ya Iya. kan? Kita flashback ke belakang. Menurut dalam jeda setahun itu ada penyesalan nggak? Ada satu. Kenapa? Kemungkinan selitingan saya itu udah mau pada wisuda tahun depan. Oh, tetap ada penyesalan Iya, kan? Tapi tetap kan ada itu penyesalan. tidak usah direnungi karena itu sudah terjadi kan. Iya, Cuma kalau betul. ditanya nyesal atau enggak ya tetap Ada. nyesal, betul kan? Iya, Kita benar. jangan munafik dong. Iya, ya kan? benar Oke. Kak. Nah, jadi selanjutnya masalah pendidikan kita bahas dari belakang. Otomatis kan dalam jenjang sekolah itu kan pasti dari SD, SMP, SMA. Kamu berarti SD berapa tahun? SD 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Oke, SMP, SMP 3 tahun. SMA. 3 tahun juga. Berarti naik terus maksud aku. Iya, tuh. naik Nggak terus pernah dong, nunggak. Kak. Nggak. Ah, pinter berarti sih. Pembayarannya yang nunggak ini. Ya kan kita kan jujur nggak masalah. Iya, Artinya benar. walaupun orang tuh nggak naik apapun itu, yang penting kan intinya orang itu kan mau berusaha untuk lebih Berusaha, baik. benar. Kalaupun orang nggak sempurna, ada kesalahan itu sudah pasti. Kan Benar, gitu. Yang benar, penting benar. intinya sekarang. Oke, sekarang dari seluruh rangkaian kamu berpendidikan mulai dari SD sampai sekarang kuliah masuk semester 5 ya berarti? 4. Oh, semester sudah belum? Udah mau 4 ini. Oh, berarti sekarang semester 4? Iya. Oh, nah jadi mulai proses itu mungkin kan kita bahas sedikit lah, nyuplik masa-masa sekolah. Kamu setuju nggak kalau masa-masa sekolah itu masa di luar kuliah ya? Iya. Masa-masa sebelum kuliah itu masa-masa paling indah, lebih indah kuliah atau lebih indah mulai dari SD sampai SMA? Dari SD sampai SMA. Yang paling indah yang mana? SMP. Yang paling indah SMP? Iya, SMP. Oke, sekarang yang paling berkesan lah di SMP. Ya, kalau menurut di SMP berkesan itu ya tergantungnya uang Kak itu. Maksudnya? Tertunggakan uang SPP. Oh. Kalau nggak bayar uang SPP saya nggak bisa ujian. Oh gitu. Terus apa lagi yang paling berkesan? Ya SMP. sering sih kadang ikut voli, eskuler keluar-luar, ikut voli. Enggak, SD masih ada ingat nggak guru-guru kamu? Masih ada. Contohnya siapa? Coba dong Ibu disapa Rukia. dong. Halo Ibu Rukia. Siapa tahu Mungkin- video ini nyampe ke ibu itu Iya. kan. Halo Ibu Rukia, semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Sudah jarang sih Kak ketemu ibu itu. Tapi masih tahu rumahnya. Masih tahu. Masih sehat nggak kira-kira sekarang?
Belum pernah lihat sih Kak sampai sekarang. Ih, kamu tuh. Intinya ibu itu tuh baik, Oh. kayak baik lah pokoknya, kayak sayang kali dari kelas 1 sampai kelas 5 itu ngajar sebagai wali kelas itu paling disayang itu aku sama Ibu Rukia. Oke, untuk SD, SMP? Kalau SMP itu ibu dia, halo ibu, dia. Semua, nggak ada bapaknya? Iya nggak ada, karena wali kelas kami dari SMP, SD, SMP, SMA itu perempuan semua. Wali kelasnya, mulai Iya. dari kelas 1? Iya, mulai dari kelas 1. Nggak pernah ketemu bapak? Nggak pernah. Oke, nah oke sekarang Nggak kalau pernah SMP ya? cowok. SMP yang paling keresan ibu. Iya, ibu. Siapa? Ibu Siapa dong dia. ibu Radianya dong? Halo Ibu di Anggra ini, semoga sehat selalu ya Bu. Oke, sekarang SMP, SMA sekarang. Kalau SMA ada sih Kak. Apa? Itu Mem Sari, halo Mem Sari. Semoga sehat selalu Mem. Oke. Ya. Jadi kalau masalah dari SD SMP, kamu pacaran mulai kapan? Jujur nih. Kalau pacaran ya dari SMA ya Kak Dari ya. SMA. Ya, Kelas berapa? Kelas 2. Oh, jadi kelas 2 udah mulai pacaran, cinta-cinta Iya, monyet ya gitu ya. cinta monyet Kak, aduh. Ya betul Oke. cinta monyet. Sekarang balik ke kerjaan. Setelah bahas sekolah, kita hiburan tadi masalah masa-masa sekolah. Memang sih indah juga masa sekolah. Benar. Kita balik kerjaan. Jadi untuk pekerjaan itu kan kamu meminit waktu kan itu paling pasti sangat susah. Susah banget. Tidak semudah. Jadi sobat ECP ya, karena saya merasakan sendiri. Aku dulu juga kuliah sambil kerja deh. Itu memang tidak mudah, tidak mudah, berdarah-darah. Nah, untuk pekerjaan kamu saat ini kan proses sudah sangat setia ya, sudah setia, sudah mapan. Itu gajinya berapa? Kalau gajinya ya cukup untuk membutuhi kebutuhan saya dan Oh, nominalnya bisa disebut nggak? Asik-asik ya. Gitulah, intinya bisa memenuhi kebutuhan keinginan saya. Tapi tetap bersyukur ya. Ya, tetap bersyukur. Tetap ada tunjangan dari itu, tetap cukup membantu orang tua ya. Iya, cukup Oke. tua juga. Tadi CP sudah ya kan. Nah, kalau mulai tadi pacaran tadi mulai Dulu SMA. Nah, sekarang udah banyak pacar belum? Belum. Nah, jadi sobat ECP nih yang jomblo. Mungkin kalau laki-laki nggak ditanyain ya. Mungkin kalau laki-laki nggak ditanya udah dijodoh atau Ini nggak belum. main-main loh, ini ditonton seluruh Indonesia loh. ECP ini ngetop, jangan main-main kau. Kalau kau ngomong jomblo ternyata Iya. kau ada cowok kau marah kagak? Ya, aman. Yakin ya? Sobat ECP nih ada yang masih jomblo nih. boleh dihubungi IG-nya Nita Fiani. Oke, nanti kamu ada ini IG ya? Ada. Aku sematkan lah, aku sematkan Oke. di sini biar Boleh. bisa berteman. Nah, barangkali karena berteman kan lebih enak. lebih banyak teman bagi aku tuh lebih enak, Lebih luasa. asik. Oke. Itu mungkin untuk season 1 kita sampai sini dulu. Ada season kedua nanti ada namanya pertanyaan berencing. Oke, sobat ECP, sekarang tibalah pertanyaan badencing, badentung, dan badentam. Itu personal branding dari Studi Mini ECP. Jadi pertanyaan badencing ini deh ya, pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur, tapi dengan cepat. Tidak boleh kamu. Karena kan kalau kita sempat mikir kadang-kadang bohong nih manusia. Iya. Kadang Jadi bukan harus- bohong juga Kak, suka bingung. Jadi bukan Enggak, ini berarti pertanyaan bohong mudah. ya. Mudah tapi paling sulit dalam pilihan. Ini hanya 2 pilihan ya kan. Pilih salah satunya ya kan. Jawab secara cepat tanpa mikir panjang ya. Dan nanti kalau memang perlu dijelaskan ya jelaskan. Tapi kalau memang kamu tidak mau menjawab ya tidak akan kupaksa juga. Kita harus profesional juga. Oke, siap? Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama. Waduh. Pilih kota atau desa? Kota. Kenapa? Lebih banyak luasa di kota, Kak. Nah, aku baru kali ini nih aku dapat narasumber ya, dia milih kota. Kalau selama ini dia pilih desa. Jadi lebih banyak apa tadi? Di kota. Lebih banyak apanya? Lebih rame kah? Iya, lebih rame, luasannya banyak juga, terus lebih lingkupnya tuh lebih luas. Oh, oke. Oke, ya fine. Nggak masalah. Bukan berarti desa itu nggak lingkupnya luas juga, tapi lebih ke kota kalau menurut saya. Oke. Iya. Pilih Jawa atau Sumatera? Jawa. Jawa. Iya. Kenapa? Apa Ya, yang pilih dari Jawa? walaupun saya nggak bisa bahasa Jawa, Kak, kayak lebih ke dominan ke Jawa. Kenapa? Attitude-nya dengan sopan santunnya ini yang paling menarik ya. lebih yang ke paling Jawa. menarik. Jadi dia milih Jawa dilihat dari segi akhlak, bukan berarti yang Perilaku. lain tidak baik mungkin gitu Iya. ya. Ya. Oke. Jadi lebih cenderung contoh. Hari kan yang paling mulai Jumat, bukan berarti hari yang lain itu jelek kan. Iya, Gitu, benar betul. nggak? Setuju kan? Benar. Nah, gitu. Jadi jangan sampai salah paham nih sobat DCP ya. Pertanyaan keempat. Berarti keempat ini.
Ini berapa sih? Ini nggak jelas. Oh, wah panitia nih. Mana tim kreatif nih? 3, keempat sekarang berarti. Nah, pertanyaan keempat. Pilih cowok jelek tapi kaya, apa cowok ganteng tapi miskin? Cowok jelek tapi kaya. Oh, mata duitan kan kau nih. Bukan mata duitan Kak, bukan terus? juga matre tapi realistis. Siapa orang yang nggak buta, nggak Tapi butuh jelek dengan loh. duit? Kakinya buntung? Nggak apa-apa. Kakinya buntung? Bisa disingitin. Enggak kayak gitu ya guys. Enggak kayak gitu, enggak Kak. Ya benar. Aku lebih jujur jelek tapi kaya. Kaki buntung nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Aku siap ngurusnya. Enggak. Kalau kaya kan bisa sewa baby sister nanti ada yang ngurus. Senang aja. Makanya milih jelek tapi kaya. Bukan tapi artinya matre, tapi memang realistis semua orang butuh uang. Oke. Oke, fine. Pertanyaan kelima. Iya. Pilih banyak teman tapi buntu, sedikit teman tapi loyal. Sedikit teman tapi royal. Oh, kalau ini materi ini yang nak royal tuh lah. Ya, sedikit. Tapi ada lagi prinsip orang itu banyak teman banyak rezeki loh, Dek. Jangan Iya, salah. benar. Tapi ngapa kamu pilih teman dikit? Iya kan kita lebih dikit ya, lebih dikit sih menurut aku Kak, tapi royal. Royal tuh tidak bisa jaminan loh, dia tidak mungkin orang royal terus. Iya betul. Ya kan? Tapi menurut aku Kak lebih baik kayak gitu. Oke, jadi tetap pilih sedikit teman tapi loyal. Tapi royal. Pertanyaan ke-6. Pilih selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Kenapa nanya? Karena akhir-akhir ini setiap putus memang selalu diselingkuhin Oh, masa Kak. sih? Jadi kamu Iya. nggak pernah selingkuh? Nggak pernah, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan ke-7. Oke, apa tadi? Boleh silakan tambahkan. Oh, lebih baik diselingkuhin karena ya kita ninggalin orang nggak akan ada penyesalan sedikit pun. Tuh. Oke, jadi artinya jangan kita yang bikin masalah, tapi Iya. kalau datang masalah kita jangan menghindar. Benar. Pertanyaan ke-7. Pilih teman lama atau teman baru? Teman lama. Kenapa? Lebih ke udah tahu semuanya. Oh, kalau Kayak teman sebelumnya baru, udah tahu galau kayak gitu kan. kalau teman baru Susah harus senang, penyesuaian. susah dekat ya. Oke, masuk sih ini pertanyaan goblok pula nih dari netizen. Pertanyaan ke-8, pilih motor atau mobil? Mobil. Wah, udah punya mobil apa? Belum, insya Allah doain ya teman-teman. Pertanyaan ke-9, pilih bos laki-laki atau bos perempuan? Bos laki-laki. Kenapa? Lebih royal. Oh, kalau perempuan cewek itu pelit ya? Iya, Makanya banyak kau tuh menjadi bos laki jangan pelit ya? Kau Iya, tuh. tenang, aman aja. Doain aja ya netizen ya. Jadi bos yang royal. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10, pilih ganteng banyak gaya atau miskin tapi kalem? Miskin tapi kalem. Oh, oke. Iya. Tadi tetap pilih miskin tapi Kalem. Kalem. Oke. Jadi itulah tadi ya. Selesai sudah perjumpaan kita bersama wanita cantik adik saya ini ya kan. Terima kasih Dek sudah mau datang Ya. ke studio ICP yang sangat sederhana. Doain mudah-mudahan studio ini tetap lancar, Amin. tetap banyak penggemarnya. Bagi Amin. teman-teman yang setuju atau suka dengan video-video ini, silahkan pantengin terus, silahkan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Apabila ada masukan dan saran pun, saya secara pribadi dengan sangat terbuka, tidak masalah. Yang terakhir, seperti selanjutnya branding saya yang terakhir yaitu slogan kita, Badencing, Badentung, Badentang. Sobat Pro ECP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Badencing, Badentum, Badentam.